Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdayani, NIM 2019 A1H038. Di sini saya akan mempraktikkan tugas UAS IPA praktikum IPA yang berjudul getaran dan bunyi pada botol. Baik, yang pertama dilakukan adalah menyiapkan bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan. Selanjutnya mengisi botol kaca dengan air. Masing-masing botol kaca diisi dengan volume yang berbeda-beda. Yang ketiga, mengambil sendok lalu memukul botol kaca yang sudah diisi dengan air secara bergiliran. Dan yang terakhir, amatilah setiap getaran dan bunyi yang dihasilkan oleh botol kaca dan air. Botol kaca yang diisi dengan air. Adapun teori dasarnya adalah bunyi merupakan gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium saat merambat. Bunyi juga termasuk gelombang longitudinal karena arah getarnya sejajar dengan arah hambatnya. Syarat terjadi dan terdengarnya bunyi adalah adanya sumber bunyi, adanya medium, adanya penerima bunyi yang berada di jangkauan gelombang bunyi. Namun tidak semua suara yang dihasilkan oleh sumber bunyi bisa didengar oleh telinga manusia. Manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Getaran adalah gerak yang terjadi secara bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Syarat terjadinya getaran ialah benda mengalami kondisi diam apabila tidak menerima gaya gerak. Selain itu, jarak simpangan terjauh yang timbul secara bolak-balik akibat getaran selalu sama diukur dari titik tengah. Jenjang kelas 4. Adapun tujuan kegiatan adalah yang pertama menjelaskan penyebab timbulnya bunyi, dan yang kedua menjelaskan cara perambatan bunyi melalui getaran. Selanjutnya manfaat getaran dan bunyi. Getaran dan bunyi dapat digunakan untuk mengukur suatu jarak sebagai sarana komunikasi, dan yang terakhir sebagai media suara. Baik, saya mulai saja melakukan kegiatan praktik dengan cara memukul masing-masing botol secara bergiliran. Bisa didengar botol dengan isi air yang lebih banyak akan menghasilkan bunyi paling kecil, dan botol dengan isi air yang paling sedikit akan menghasilkan bunyi yang paling besar. Getaran yang dihasilkan oleh botol yang isi airnya paling banyak akan menghasilkan getaran paling kecil, sehingga menghasilkan tenaga yang kecil pula. Sedangkan botol yang isi airnya paling sedikit akan menghasilkan getaran yang lebih besar dan menghasilkan tenaga yang lebih besar pula. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, mengapa botol dengan isi air yang paling tinggi akan menghasilkan bunyi yang paling rendah, dan botol yang isi airnya paling sedikit akan menghasilkan bunyi paling tinggi? Jawabannya adalah karena pada botol yang isi airnya paling tinggi mengurangi volume ruang, sehingga bunyi yang dihasilkan akan semakin kecil, dan getaran pun yang dihasilkan akan semakin kecil. Sebaliknya, mengapa botol yang paling sedikit airnya akan menghasilkan getaran dan bunyi yang lebih besar? Karena banyaknya ruang yang tidak terisi, sehingga bunyi dan getaran yang dihasilkan lebih besar. Baik, sekian video praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.